Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Hanifah, Guru SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mitigasi bencana di Indonesia yang merupakan salah satu KD dari mata pelajaran Geografi SMA di kelas 11. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis bencana, berikut upaya mitigasinya, terutama tentang jenis bencana geologi. Selanjutnya pada video kali ini kita akan melanjutkan jenis-jenis bencana yang lain, berikut wilayah persebaran dan bagaimana upaya mitigasinya. Yang pertama, bencana banjir ini merupakan contoh dari bencana hidrologi. Ini pada peta kita bisa melihat persebaran wilayah-wilayah yang memiliki risiko kerawanan banjir yang tergolong tinggi. Pada peta ditunjukkan dengan simbol warna merah. Kita bisa melihat ini sebagian wilayah Sumatera, di Kalimantan juga, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, kemudian beberapa titik di wilayah Jawa, kemudian di Sulawesi Selatan, beberapa wilayah di Nusa Tenggara, kemudian Kepulauan Banda, dan sebagian besar wilayah Papua. Ini merupakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang tinggi. Sedangkan simbol warna kuning ini menunjukkan tingkat kerawanan banjir dengan tingkat yang sedang, sedangkan yang hijau ini adalah wilayah-wilayah yang berada pada lereng bukit atau ketinggian cukup tinggi dan memiliki tingkat kerawanan yang rendah terhadap bencana banjir. Bagaimana upaya mitigasi bencana banjir? Jika kita berada di kawasan atau tempat tinggal kita berada di kawasan rawan banjir, maka yang harus kita lakukan adalah pantau perkembangan cuaca dan ketinggian air, khususnya di saat musim penghujan. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan. Kemudian bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan melintasi air yang berarus, hati-hati terhadap lubang dan gorong-gorong, dan jangan menyentuh peralatan elektronik. Berikutnya adalah angin puting beliung. Pada peta di sini bisa kita lihat bagaimana indeks ancaman bencana angin puting beliung di Indonesia. Ini warna merah pada peta ini menunjukkan wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akan bencana angin puting beliung. Sedangkan yang kuning ini tingkat kerawanan yang sedang, hijau merupakan wilayah-wilayah yang relatif aman dari angin puting beliung. Ini hanya beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, ya. Selanjutnya ini di wilayah Nusa Tenggara. Ini merupakan wilayah yang rawan akan angin puting beliung. Selebihnya wilayah Indonesia secara umum merupakan wilayah yang relatif aman dari angin puting beliung. Karakteristik angin puting beliung, angin ini berputar seperti spiral dalam waktu 5-30 menit dengan kecepatan 60-90 km per jam dan mampu menyapu wilayah sepanjang 5-10 km. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, yang pertama udara akan terasa panas, di langit terlihat pertumbuhan awan cumulus dan cumulonimbus, langit gelap dan berwarna kehijauan, muncul awan rendah berwarna hitam, besar dan bergerak berputar, terjadi hujan es dengan butiran besar, terdengar suara keras seperti kereta api yang melaju cepat. Adapun upaya penyelamatan dari bencana angin puting beliung adalah berlindung di tempat yang lebih rendah dan menjauh dari benda-benda yang mudah berterbangan karena dapat menimbulkan cedera serius. Selanjutnya adalah bencana kekeringan. Pada peta bisa kita lihat bahwa sebagian besar wilayah Sumatera ini merupakan wilayah yang rentan akan bencana kekeringan, khususnya di musim-musim kemarau. Begitu juga beberapa wilayah di Pulau Jawa, ini yang bersimbol warna merah. Kemudian di wilayah Kalimantan Tengah, Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemudian ini di Sulawesi Tengah. Ya. Ini juga di Kepulauan Maluku bagian utara dan beberapa wilayah di Papua. Ini merupakan wilayah dengan intensitas
kerawanan bencana kekeringan yang cukup tinggi. Sedangkan warna kuning pada peta ini menunjukkan tingkat kerawanan bencana kekeringan yang sedang, sedangkan yang hijau ini relatif aman dari bencana kekeringan. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana kekeringan yang pertama adalah kekurangan air bersih, kekurangan bahan makanan, gagal panen, kekurangan gizi, berkembangnya banyak penyakit bahkan bisa menyebabkan kematian. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri untuk lebih menghargai sumber daya air, tidak berlebihan dalam menggunakannya. Juga mengupayakan penghijauan di sekitar tempat tinggal semampunya. Selanjutnya adalah bencana kebakaran hutan. Wilayah Indonesia yang terkenal dengan hutan hujan tropisnya, ini memiliki tingkat kerawanan akan bencana kebakaran hutan yang tergolong cukup merisaukan setiap tahunnya. Wilayah Jambi ini tergolong tinggi, sedangkan Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ini adalah wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana kebakaran hutan yang tergolong sedang. Dan ancaman ini umumnya terjadi terutama di musim kemarau. Adapun upaya mitigasi bencana kebakaran hutan ini dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama strategi pengendalian, kemudian pencegahan berbasis masyarakat, selanjutnya adalah pemadaman. Pada upaya strategi pengendalian, diprioritaskan pada upaya pencegahan melalui kegiatan patroli secara teratur, kemudian deteksi dini, dan monitoring titik api. Selanjutnya adalah penataan lahan gambut, karena lahan gambut adalah lahan yang mudah sekali terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Kemudian pemadaman segera dan upaya hukum jika ternyata kebakaran itu terjadi akibat kesengajaan atau oleh ulah manusia baik secara individu maupun kelompok. Yang berikutnya adalah upaya pencegahan berbasis masyarakat dengan melibatkan petani dan para pengusaha sawit, antara lain dengan membentuk kelompok tani peduli api, masyarakat peduli api, desa tangguh bencana, Karhut Bunla, desa makmur peduli api. Dan jika kebakaran sudah terjadi, maka upaya lain yang harus dilakukan adalah segera melakukan pemadaman menggunakan hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca. Selanjutnya adalah bencana sosial. Bencana sosial ini ada konflik sosial dan teror. Konflik sosial sendiri bisa terjadi antar pemeluk agama, antar suku, antar kelompok. Konflik juga bisa terjadi antar warga dengan aparat keamanan. Konflik antar warga, antar wilayah seperti antar desa, antar kelurahan. Konflik juga dapat terjadi antara warga dengan aparat pemerintah atau antara pelajar dengan mahasiswa. Pemicu konflik sosial antara lain, yang pertama ketimpangan sosial, kemudian kemiskinan, kebohongan publik, penindasan, kecemburuan, fanatisme, prasangka subjektif terhadap kelompok lain, salah satu pihak mengganggu pihak lain, isu SARA, meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun upaya mengatasi konflik sosial, salah satunya adalah dengan upaya mediasi, menghadirkan pihak ketiga untuk menjembatani agar terjadi musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian masyarakat juga harus mengendalikan diri, dapat menghargai perbedaan baik dalam skala individu maupun komunitas. Selanjutnya bencana sosial yang berupa teror, ini bisa dalam bentuk penembakan, pengeboman, penyiraman air keras, dan ancaman-ancaman baik melalui telepon maupun pesan-pesan melalui media sosial. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 2017 sampai 2018 itu terjadi teror di mana target teror adalah Polri. Ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian tahun 2009 sampai 2019 juga terjadi serentetan teror yang ditujukan kepada anggota KPK. Teror itu sendiri merupakan tindakan untuk membuat ketakutan, kengerian, dan kekejaman baik dilakukan secara individu maupun kelompok yang terorganisir. Dampaknya bisa berupa kerugian harta benda, kerusakan objek strategis atau fasilitas publik,
bahkan juga dapat memakan korban jiwa. Upaya mengatasi teror dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, kasih sayang, toleransi, dan kebersamaan, menjauhkan dari sikap egois, benci, saling curiga, dan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Selanjutnya, bencana penyakit baik berupa wabah, epidemi, maupun pandemi. Wabah penyakit merupakan kejadian berkembangnya suatu penyakit dalam kondisi luar biasa, tetapi skalanya kecil. Sedangkan epidemi menunjukkan wabah penyakit yang menyebar secara luas, semakin luas secara geografis. Pandemi sendiri menunjukkan suatu kasus epidemi yang semakin meluas dan tidak terkendali atau berskala internasional. Contohnya adalah kasus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Jadi perbedaan wabah, epidemi, dan pandemi adalah dalam hal luas wilayah yang terdampak. Bencana penyakit yang pernah terjadi di muka bumi antara lain tahun 1720 wabah penyakit sampar ini menyerang kota Marseille di Prancis yang menewaskan lebih dari 100.000 warga dan butuh waktu 25 tahun untuk memulihkan jumlah penduduknya. Tahun 1820 wabah penyakit kolera di India, seluruh Asia termasuk Indonesia. Jumlah kematian lebih dari 100.000 jiwa. Dan tahun 1920 wabah flu Spanyol H1N1 menginfeksi lebih dari 500 juta penduduk di dunia, Kepulauan Pasifik dan Kutub Utara. Sedangkan tahun 2020, wabah corona atau COVID-19 menginfeksi ratusan negara di dunia dengan korban ribuan jiwa. COVID-19 sendiri adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi tenggorokan dan paru-paru. Bagaimana upaya pencegahannya yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, sering mencuci tangan dengan sabun, hindari bepergian ke tempat umum, gunakan masker ketika keluar rumah, hindari menyentuh wajah seperti mata, hidung, dan mulut, lakukan physical distancing dan social distancing, pelarangan mudik, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan memasak daging sampai benar-benar matang. Adapun untuk pengobatan bagi orang yang sudah terinfeksi, yang pertama adalah merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi si penderita. Selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih, bertujuan menjaga kadar cairan tubuh. Demikianlah pembahasan kita tentang mitigasi bencana yang umum terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.